Selamat malam sahabat pembelajar di mana saja Anda berada. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda bahagia dan sehat selalu. Jadi Anda bisa mengerjakan aktivitas Anda ya meski masih di masa pandemi COVID-19. Dan hari ini kita merayakan Hari Batik Nasional. Selamat merayakan Hari Batik dan saya malam hari ini pakai batik juga. Oke, baik, kembali bersama saya Dewa di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar bekerjasama dengan Inti Geraha Human Capital dan Coach and Coach. Untuk Anda yang belum mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Di Facebook, Anda bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id, dan di Instagram, Anda bisa follow Instagram kami di @indonesia_belajar.id. Pada malam hari ini, seperti biasa di setiap Jumat malam, jam 7, kita menghadirkan seorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Chandra CBC. Beliau adalah public speaker, facilitator, dan coach. Kita sapa dulu Pak Chandra. Selamat malam Pak Chandra. Malam Pak Dewa. Wes, kita pakai batik ini berdua ya. Oh iya, Hari Batik Nasional gitu loh Pak. Iya. Bahkan pembicara tamu kita malam ini aja udah saya kirimkan pesan wajib batik gitu loh Pak. Kalau nggak bisa masuk katanya. Kirain udah dikirimkan batik untuk dipakai malam hari ini. Oke, Pak Chandra, tamu kita sudah hadir ya di tengah-tengah kita, karena kita akan bicara mengenai judulnya luar biasa menarik ini, provocative marketing strategy. Are you there? Yes. Oke, kita jawab sama-sama. Iya. Oke, kita sapa dulu ya Pak Chandra. Ya, boleh kita sapa Bro Roni. Apa kabar? Selamat malam Pak Chandra. Selamat malam Pak Dewa. Selamat malam. Salam kenal, ya Roni. Iya. Jadi sedikit saya kasih gambaran buat teman-teman. Nanti Pak Roni akan saya kasih panggungnya buat bicara banyak malam ini karena menarik. Beliau pengen cerita marketing yang provokatif itu bagaimana, dan dia menggunakan pendekatan BTS yaitu Dynamite gitu loh. Jadi biar nanti Pak Roni yang bercerita panjang lebar soal Dynamite-nya. Jadi malam ini bakal seru banget. Seperti biasa mungkin saya izin untuk ngasih pengantar 10 menit, 15 menit Pak Dewa ya. Sama Bro Roni, izin kasih pengantar dulu. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Oh saya lupa ya, ini kelas online ya Pak ya. Abis disapa nggak ada sapaan balik ya gitu ya. Saya mewakili yang di rumah. Nggak kerasa udah 6 bulan kita kayak gini. Jadi malam ini luar biasanya ini gabungan dari kawan-kawan saya di korporat. Jadi saya lihat tadi udah bergabung ada sahabat saya Pak Radit dari Ciputra, ada Bu Selvisu dari Astra Otopat, yang walaupun besok pagi kita juga akan training di Astra, tapi malam ini kita ketemuan pendahuluan dulu di acara webinar malam ini. Juga ada kawan-kawan komunitas saya dari komunitas Young and Success Academy. Buat semua, bahkan ini saya lihat Nusantara ya, dari berbagai daerah ada di sini. Selamat malam semuanya. Buat yang udah kenal, thank you. Kita masih seseruan bareng terus. Buat yang baru bergabung, salam kenal. Semoga ini menjadi awal dari persahabatan dan kolaborasi selanjutnya. Jadi malam ini saya dan Mas Roni, Bro Roni, kita akan bicara mengenai marketing teman-teman. Dan saya dengan Bro Roni itu kalau ngomong marketing tuh langsung nyambung gitu loh. Jadi udah nggak usah dibahas, begitu ngobrol tuh nyambung aja. Sahabat saya Bro Roni itu seorang pengusaha dan dia benar-benar seorang praktisi marketing dan branding. Nah nanti Anda dengar aja dari dia, saya nggak akan banyak cerita biar dia menceritakan sendiri kisahnya ya. Tetapi saya sering ditanya, Pak, marketing itu apa? Gitu loh. Bahkan ada pertanyaan yang mencakup, Pak, marketing sama sales itu bedanya apa? Gitu loh. Jadi apa itu marketing, apa itu sales? Kemudian marketing itu apakah hanya tentang branding? Oke, nah saya ambil 10 menit, saya bahas simple aja. Marketing itu harus dilihat dulu nih teman-teman. Kita membahasnya, ini malam ini ada teman saya dari komunitas ISA juga yang lawyer, ada Mbak Juni. Jadi kalau Mbak Juni itu kalau ngomong pasti ditanya,
dibahasnya secara lex generalis atau lex spesialis dulu. Umum atau spesial. Kalau secara umum, lex generalis, marketing terlalu luas untuk dibahas semuanya malam ini. Nggak cukup waktunya. Jadi mungkin saya turunkan ke lex spesialisnya. Kita membahasnya secara spesial. Lex generalis itu apa? Marketing itu beda dengan sales di mana? Kalau sales itu soal memenuhi kebutuhan. Anda lapar, Anda beli makan, itu sales, ya. Anda butuh perawatan rambut, Anda beli sampo, itu sales. Tapi marketing nggak sesederhana hanya memenuhi kebutuhan. Marketing itu bicara tentang who you are, why you are, what you are, how you are, dan where you are. Jadi marketing itu keseluruhan pesan. Nah, di lex generalisnya, marketing itu sering salah pahami karena kata-katanya adalah marketing. Jadi banyak yang berpikir bahwa marketing itu adalah ilmu tentang market, belajar bagaimana market behavior. Ada benarnya bahwa marketing mempelajari market, tapi itu bukan satu-satunya. The real things adalah marketing sebenarnya justru belajar tentang manusia. Jadi harusnya nama marketing itu adalah humaning. Karena marketing itu sepenuhnya adalah ilmu tentang manusia. Nah, marketing di generalis itu ketika diturunkan, jadi marketing itu bukan marketing loh ya. Yes, salah satu yang dibahas market, tapi sebenarnya marketing itu ilmu tentang manusianya. Nah, ketika diturunkan menjadi lex spesialisnya, lebih mendasar, marketing itu bicara branding, gitu loh teman-teman. Jadi kalau ada orang marketing bilang bahwa branding nggak penting, ya saya nggak tahu, mungkin dia lagi kehilangan pegangan hidup, bener nggak Bro Roni? Benar banget. Ya, kalau sampai orang marketing bilang branding itu ya nggak penting, ya nggak tahu, mungkin dia lagi kehilangan pegangan hidup. Karena di lex spesialisnya marketing itu membahas tentang branding. Branding itu adalah sebuah upaya komunikasi. Nah, wah ini Mbak Juninga langsung ketik nih ya, dimension. Iya dong, kalau ngomong lex generalis sama lex spesialis ya harus lawyer lah yang ngomong gitu kan. Nah, tapi branding itu sering disalahpahami bahwa branding adalah sebuah upaya untuk mengelola viralitas. Jadi saya sering nih ketemu orang, saya pakar branding, saya jagonya branding. Lalu tugasnya apa? Tugas saya adalah membuat sesuatu menjadi viral. Viral itu adalah bentuk campaign dan itu seringkali adalah hanya akibat gitu loh. Oh, marketingnya lagi hilaf ya Mas Nurfala ya, ini cerita kopi nih, cerita kopi ya. Nah, branding itu bukan cuma soal viral. Viral itu cuma salah satu hal. Branding itu soal bagaimana mengkomunikasikan differentiation. Jadi sebenarnya keseluruhan marketing itu bicara tentang bagaimana mengkomunikasikan sebuah diferensiasi. Jadi branding itu adalah bagaimana mengkomunikasikan differentiation kita, bagaimana mengkomunikasikan positioning dari mindset, dari pikiran, itu positioningnya bagaimana diturunkan menuju heart atau hati. Jadi bukan soal viral, viral itu cuman akibat gitu loh. Ya. Nah, kenapa marketing itu ngomong soal hati? Simple. Ketika di mindset, yang main adalah logika. Ketika turun ke hati, yang main adalah perasaan. Nah, Bro Roni, kalau mainnya perasaan pasti lebih dalam daripada main logika, bener nggak? Benar banget. Kalau udah mainnya Benar perasaan banget, ya? itu susah ditolak. Yes, itu kan salah satu yang menjadi dasar dari provokatif marketing malam ini ya. Betul. Contohnya nih, ada teman kita si Cindy dari komunitas YSA, saya lihat tadi udah masuk si Cindy. Itu makanya si Cindy tuh kalau dikasih tas, dia kulit sapi muda, warna coklat muda, bagus, jahitan keren, dikasih nama Prada, itu pasti bangga. Itu pasti kalau bawa tasnya ya harus merek Pradanya hadap keluar dong. Bener nggak Bro Roni? Benar banget. Oke. Tapi kalau seandainya tas yang sama nih, oh itu si Cindy-nya udah langsung ketawa-ketawa tuh ya. Ya bayangin aja kalau dikasih tas dengan kulit lembu muda, warna coklat ya pasti Pradanya hadap keluar. Nah si Cindy, berhubung Anda ketawa, jadi saya tahu Anda mendengarkan. Tapi kalau tas yang sama nih, bahan kulitnya sama, jahitannya sama, semuanya sama, tapi tasnya dikasih nama merek Chandra gitu loh. Kira-kira masih bangga nggak tuh bawanya tuh? Jadi brand itu adalah soal bagaimana seseorang mengasosiasikan perasaan dia. Di dalamnya ada proud, ada strata,
ada status, begitu kata Prada, begitu kata Gucci, wah, Bro Roni kalau bahas Gucci, mereknya hadap kemana, Bro? Kenapa bro? Kalau Sorry, bawa tas merek Gucci, hadapnya kemana? keluar dong. Keluar ya. Itu kalau C-nya 2 kan, kalau C-nya Yes. 1? Kalau C-nya 1 tak simpen dulu. Oh ya, itu yang jadi masalah. Jadi Anda lihat teman-teman, kenapa Gucci yang C-nya 2 sama Gucci yang C-nya 1 itu efeknya beda jauh sekali. Jadi, tolong dimengerti bahwa di Lex Generalis secara umum, kita nggak mungkin bahas marketing, karena marketing itu adalah who you are, why you are, what you are, how you are, where you are. Tetapi di Lex Specialist, marketing itu bicara tentang bagaimana membranding. Nah, branding itu bukan cuma viral. Viral itu sebenarnya efek dari differentiation aja. Nah, marketing itu bicara differentiation itu, value added-nya apa? Kalau hanya sekedar differentiation, sekedar beda, ya nggak susah. Anda semua jalannya maju, saya jalannya mundur. Beda nggak teman-teman? Beda. Pertanyaannya, value added-nya jalan mundur itu apa gitu loh. Nah, kecuali kalau saya mengatakan pada Anda, teman-teman, saya itu udah 13 tahun, minggu depan saya akan 13 tahun konsisten jalan mundur, nggak pernah maju. Jadi saya akan mewakili Indonesia masuk di Guinness Book of Record sebagai manusia yang konsisten 13 tahun nggak pernah jalan maju, hanya jalan mundur. Nah, kalau di situ Anda kan, oh jadi Bapak bakal mewakili NKRI. Kalau gitu semangat terus Pak, mundur terus jangan pernah maju Pak. Oh ya benar dong ya Bro Roni ya. Mundur terus jangan pernah maju ya. So, branding is not just about differentiation. It's about creating value added. Dari differentiation itu value added-nya apa? Nah, yang malam ini kita mau bicara adalah bagaimana mengelola marketing. Kata-kata provokatif itu sebenarnya adalah mempositioningkan, menggeser dari mindset, turun sampai ke heart. Nah, ketika menggeser differentiation positioning itu, makanya marketing itu tidak pernah ada yang instan. Hanya kopi dan mie yang instan. Ya. Dan itu pun ternyata perlu dimasak dulu, nggak bisa langsung. Jadi nggak ada yang instan dalam marketing, hanya ada konstan atau konsisten. Jadi kalau saya akan menutup sesi 10 menit saya dan saya serahkan ke Bro Roni. Yang dimaksud marketing adalah upaya secara konsisten. Perhatikan kata-kata konsisten. Upaya secara konsisten untuk mengkomunikasikan differentiation kita dalam menggeser positioning dari mindset customer, dari mindset loh ya, supaya itu bergeser menuju heart atau mind hati. Nah, mind hati saya serahkan pada ahlinya. Jadi sahabat saya ini, Bro Roni, nama account IG-nya adalah dokter branding. Jadi Anda bayangkan, profesinya itu dokter branding buat mengobati yang namanya permasalahan-permasalahan branding. Oke, saya pengen Anda malam ini belajar banyak dari Bro Roni. Untuk semua pertanyaan sulit, silakan ke Bro Roni. Saya akan lanjut dengan minum kopi. Ya kan enak kan kalau gitu kan. Bro Roni silakan. Ya, terima kasih Pak Chandra. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan dulu, karena saya di sini baru pertama kali masuk ke Indonesia Belajar. Saya juga tidak tahu kalangan yang ada di dalam seperti bagaimana. Nah, saya sebenarnya adalah pengusaha yang dulunya saya bekerja sebagai marketing. Dari tahun 2002 saya sudah belajar marketing sampai ke tahun 2017. Di mana saat itu saya belajar sebagai seorang marketing properti. Nah, saya memutuskan untuk di tahun 2012 saya memutuskan untuk membuka sebuah kantor marketing agent juga. Dari sana saya belajar banyak bagaimana memprovokasi marketing agar bisa menjual lebih dahsyat. Nah, malam ini kita akan coba belajar sedikit seperti yang tadi Pak Chandra udah sampaikan. Mungkin kita akan bahas sedikit aja mengenai contoh. Tadi sudah dibahas apa sih perbedaan antara sales, marketing, dan branding. Sebenarnya saya rasa teman-teman sudah pada tahu, kalau sales, kita udah sering lihat, sales itu gunanya seperti apa sih artinya sales? Sales itu adalah contoh kalau kita pergi ke sebuah pameran atau ke sebuah acara, di sana itu ada yang namanya sales promotion girl, sales promotion boy. Nah, mereka itu yang disebut sales. Mereka tidak mengerti tentang produk, mereka tidak mengerti tentang penjualan, mereka hanya
dipakai untuk menarik customer. Nah, sedangkan marketing akan masuk lebih dalam lagi. Seperti yang tadi dikatakan sama Pak Chandra, marketing bukan berarti dia mengerti tentang market atau dia mengerti tentang penjualan sudah bisa disebut marketing. Tidak. Marketing tidak hanya di sisi situ. Tetapi marketing mereka akan belajar lebih banyak bagaimana cara untuk membuat sebuah strategi, membuat sebuah planning, bagaimana untuk berjualan, siapa target mereka, siapa pangsa pasar mereka, bagaimana mereka bisa didekati, dan bagaimana untuk mengambil hati mereka. Saya ambil contoh sebuah posisi, saya sebagai marketing agent properti menjual satu project, di situ ada banyak marketing. Tetapi kenapa si klien ketika dia mau membeli, dia harus membeli lewat saya. Nah, ini yang dinamakan tadi provokatif marketing. Artinya apa? Ketika kita bisa mengambil hatinya dia, ketika kita bisa mengenal dia lebih dalam, ketika kita bisa mengerti apa yang diinginkan sama si customer, kemungkinan dia akan lebih memilih lewat kita, membelinya lewat kita. Nah, di situ yang kita sebut dengan nama provokatif. Hal ini kemarin saya bahas sedikit di IG saya dengan Bro Chandra. Saya pakai permisalan yang lagi ngetrend sekarang ya. Yang lagi ngetrend sekarang itu adalah BTS dengan Dynamite-nya. Kalau kita mikir, ada cukup banyak banget grup-grup boy band seperti BTS. Ya, ada iKON, ada yang lain-lain lah. Dan saya pikir banyak banget. Tapi kenapa di Indonesia yang begitu viral, yang begitu terkenal, yang begitu populer adalah BTS? Karena mereka bisa masuk ke hati anak-anak muda Indonesia. Mereka bisa masuk ke kaum ibu-ibu muda di Indonesia. Dan mereka terus-menerus mempromosikan itu. Berbeda dengan boyband lain. Mereka tidak terus-menerus. Contohnya kita ambil contoh waktu sempat yang Asian Games ya, iKON yang muncul, tetapi mereka hilang setelah itu. Tidak pernah muncul lagi. Sampai detik ini tidak pernah muncul lagi gitu loh. Apa yang kurang? Apa yang salah dari promosi mereka gitu loh. Padahal BTS tidak pernah muncul di Indonesia, tetapi dia bisa terus-menerus melakukan pendekatan. Nah, pendekatan seperti apa? Riset ini kita belajar dari cara marketing mereka masuk ke tim Indonesia, masuk ke pangsa pasar Indonesia. Hampir setiap hari mereka mempromosikan, baik itu ada di Bali, jadi di setiap kota yang dikunjungi sama personel BTS, mereka akan selalu mempromosikan. Mereka tidak pernah langsung menjual, tetapi mereka mempromosikan apa kelebihan Indonesia, apa kelebihannya Bali, apa kelebihannya yang di Jakarta, di kota-kota yang dia kunjungi, dia akan selalu memberikan kelebihan. Nah, dari situ mereka akan masuk kepada komunitas-komunitas yang ada di Indonesia, baik itu anak mudanya, atau ibu-ibu mudanya, atau penggemar-penggemar boyband. Karena apa? Mereka merasa bahwa, wah, luar biasa sekali boyband ini gitu loh. Dia datang ke Indonesia, dia mau ngikuti cara kita, cara makan kita, cara belajar kita, cara ngomong kita, dia ngikutin semua. Tanpa disadari, mereka tidak berjualan, tetapi orang-orang Indonesia yang penggemar mereka secara tidak sengaja, secara tidak sadar, secara tidak disengaja, mereka sudah terhubung secara perasaan. Nah, akibat dari ini akan sangat mudah sekali untuk melakukan penjualan kepada orang-orang tadi yang sudah mindset-nya sudah diikat bahwa BTS itu sudah jadi satu dengan kamu. Nah, saya ambil contoh, kenapa saya ngambil contoh seperti gini? Karena salah satu contohnya adalah saya punya anak, cewek. Dia dulunya penggemarnya, seperti yang Bro Chandra ngomong, dia penggemarnya Blackpink. Sampai istri saya waktu dia ke Korea, dia cari keliling-keliling semua yang serba Blackpink. Tetapi ketika dia beranjak dewasa, beranjak mulai masuk SMP, ya, BTS itu mulai masuk ya di Bali, di Jakarta, mempromosikan. Hampir tiap hari mereka mempromosikan Indonesia. Jadi ketika kita melihat video-video mereka di YouTube, yang dibahas itu semua tentang Indonesia. Nah, ini yang berbeda dengan boyband lain, ya. Ada itu Blackpink atau iKON atau yang lain-lain ya, saya juga lupa ya. Nah, mereka tidak masuk ke sistem ini. Sehingga apa? Yang berhasil di Indonesia adalah BTS, gitu loh. Padahal banyak sekali boyband yang ada di Korea, tetapi yang berhasil bisa masuk dan menarik perhatian
audiensnya adalah BTS. Karena apa? Mereka masuk dari hatinya. Audiens ini ditarik pelan-pelan perasaannya sehingga terhubung, terkoneksi dengan mereka. Akibatnya adalah apa? Tanpa disadari mereka dijejeli dengan jualannya, semua dibeli. Nah ini yang dinamakan, saya ngambil sebuah judul adalah Dynamite. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan bukan sebuah penjualan, tetapi penjualan itu akan meledak di akhirnya. Karena setiap apa yang dipakai, apa yang dipegang sama boyband ini, orang-orang Indonesia berburu, yang gemar dengan mereka selalu memburu apa yang dipakai sama mereka. Nah ini yang saya ambil kemarin sebagai bahan saya dengan Pak Chandra untuk membahas provokatif marketing. Di situ Bro Roni, ini saking menarik, aku jump in bentar. Ternyata pengetahuanmu soal boys band itu mendalam sekali ya, saya baru tahu gitu loh. Jadi saya belajar. BTS yang kita saksikan hari ini itu bukan efek semalam ya, bukan cuma bikin lagu meledak terus viral, nggak seperti itu ya. Betul. Ini adalah long time proses, mereka berasimilasi dulu masuk gitu ya. Yes, betul. Jadi prosesnya seperti gini. Waktu di Asian Games yang diundang oleh Indonesia adalah Icon dengan lagunya yang macam-macam ya, saya lupa ya saat itu ya. Dan mereka itu cukup viral. Nah, kesempatan ini sebenarnya dimanfaatkan sama marketing manajemennya BTS. Jadi sebelumnya ini mereka sudah ada di Korea, mereka sudah punya, mereka sudah ada. Mohon maaf Pak Chandra, saya juga mempelajari ini sebelum kita membahas provokatif marketing kemarin. Saya bertanya dengan anak saya coba menggali data-data mereka di mana. Akhirnya saya bisa menemukan bahwa sebenarnya mereka pun sudah ada. Jadi waktu Icon itu datang ke Indonesia, BTS ini pun sudah ada di Korea. Tetapi mereka belum seviral yang ada sekarang. Bahkan saat itu yang masih viral itu Icon dan Blackpink gitu loh. Tetapi untuk saat ini BTS jauh di atas mereka. Nah, tetapi ketika si Icon masuk ke Indonesia, manajemen dari BTS ini melihat peluang bahwa 270 juta penduduk Indonesia akan bisa digarap dengan 130 juta kaum mudanya. Ini harus diraih. Nah, mereka mulai masuk dari situ dan mereka sering kali mengunjungi Indonesia. Dan dari sana mereka selalu mengupload video-video tentang Indonesia sehingga apa? Anak-anak muda Indonesia yang apalagi mulai zaman PSBB ya, mulai dari bulan Januari, Februari yang terlalu banyak di rumah, akhirnya selalu up to date, hampir setiap hari mengikuti perkembangannya BTS ini seperti apa. Bahkan sampai mereka tahu besok ini BTS mau ngapain, mereka sudah tahu begitu loh. Nah dari situ ledakan cara mereka mengambil hati orang Indonesia itu dibilang luar biasa sekali. Nah dari situ saya belajar bahwa kita perlu, kalau kita mau meningkatkan penjualan, kita mau meningkatkan sales ya, kita harus bisa mengerti apa yang diinginkan sama customer kita, apa yang diinginkan sama audiens kita. Tadi sempat Bro Chandra membahas sedikit mengenai marketing dan branding. Ya, kalau sales saya pisahkan sendiri. Kenapa? Karena sales tidak termasuk dalam sistem marketing dan branding. Sales itu hanya pendukung untuk marketing dan branding. Nah, marketing itu sendiri sudah kita pahami artinya tadi adalah dia seseorang yang bisa membuat suatu planning, strategi penjualan ke depannya seperti apa, targetnya bagaimana, pangsa pasarnya siapa. Nah, marketing itu adalah sebagai pendobrak sebenarnya. Ketika kita bikin suatu usaha, ketika kita mau mulai penjualan, kita membutuhkan marketing. Karena apa? Marketing adalah orang-orang yang kita gunakan untuk mendobrak pasar. Mereka yang melakukan research, mereka yang melakukan penelitian, siapa target kita, bagaimana kebutuhan mereka, apa aja kebutuhan mereka, keinginan mereka seperti apa, perasaan mereka seperti apa. Dari situ, riset-riset ini kita kumpulkan. Nah, di sini kita membutuhkan branding sebagai apa? Branding sebagai pendukung. Tanpa ada branding, marketing ini tidak akan bertahan lama. Marketing ini hanya bisa jualan. Saya ambil contoh seperti gini. Ya, saya ada bahas juga di konten saya. Kemarin kita sempat lihat yang mengenai viral ya. Tadi Pak Chandra sedang bahas yang viral. Kita lihat Odading Mang Oleh ya. Itu viral banget. Dalam 1 minggu yang nonton itu bisa 2 juta orang, antriannya bisa sampai jam-jaman kalau mau beli. Tapi pertanyaan saya, apakah dengan viral ini dia sudah terbranding atau marketingnya sukses? Tidak. Karena viral, yang dimaksudkan dengan viral adalah apa? Viral itu adalah penjualan sesaat. Dia naik sesaat dan turunnya juga cepat. Berbeda dengan marketing. Marketing melakukan penjualan dia naik cepat, tetapi dengan adanya branding, dia akan membuat penjualan tetap di atas.
Karena itu yang membedakan antara saya dan orang lain. Perusahaan A dengan perusahaan B, perbedaannya adalah di branding. Ketika branding kita Differentiation bagus, ya berarti ya bro. kenapa bro? Differentiation-nya ya. Yes, berarti. betul. Diferensiasinya adalah di branding. Branding itu bahasa branding, kalau bahasa tadi bahasa Pak Chandra kan tinggi-tinggi banget ya. Saya tidak ngikuti yang tinggi-tinggi. Kita pakai bahasa simpelnya aja lah. Branding itu apa? Branding itu adalah unik salah satunya. Ya, unik, diferensiasinya apa? Kelebihannya apa? Di situ kita sudah masuk ke pangsa branding. Kalau kita ngomong toko, sebuah toko aja, atau kita ngambil contoh deh ya. Toko jualan, satu jualannya Supermi, yang satu jualannya juga sama-sama Supermi. Kenapa saya harus beli di toko A, bukan di toko B, padahal barangnya sama? Ini adalah keunikan branding. Mungkin di toko A dia memberikan promo apa, atau mungkin saya kenal di situ. Mungkin itu yang saya akan bahas. Ini ada pertanyaan masuk nih Bro Roni. Ya. Saya bantu. Ada pertanyaan dari Pak Joni Indra. Mungkin boleh tolong dibantu juga Pak Dewa. Tadi saya sempat lihat lewat nih pertanyaan dari Pak Joni Indra. Di Solo ya. Saya bacakan ya, Pak Roni. Sebelum ini Pak Dewa, saya ingetin teman-teman kalau mau tanya langsung aja ya, silakan di chat ya. Jadi anytime ya. Oke. Langsung buka mic juga bisa ya. Iya. Bagaimana membangun keunikan atau diferensiasi yang membuat brand kita tidak mudah? Siti, apa ini? Belum lengkap nih. Sorry Pak Dewa. Diferensiasi gitu. Halo, sorry Pak Dewa. Ini silakan ini langsung. Ya, tadi kepencet sebelum selesai. Jadi intinya adalah bagaimana membangun brand kita tuh unik, Pak. Supaya tidak mudah tuh ditiru oleh pesaing gitu ya. Karena hari ini namanya copy paste, ATM itu kan sudah sangat mudah dilakukan di mana-mana. Nah, supaya tetap kita bisa eksis di marketing gitu ya. Artinya tadi membangun brand. Nah, yang membangun brand yang unik, yang different, yang sangat tidak mudah diikuti oleh orang lain itu gimana caranya tuh, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin Bro Roni dulu, habis itu baru saya jawab. Ya, terima kasih Pak Joni. Saya akan coba jawab. Bagaimana cara kita untuk membangun sebuah branding yang unik, yang tidak gampang untuk di ATM sama orang lain, ya. Jawaban saya adalah tidak mungkin. Karena setiap kali Anda membuat sebuah branding, banyak orang yang akan berusaha untuk menirunya, apalagi ketika Anda berhasil, ya. Keunikan itu adalah apa? Pak Joni sendiri adalah sebuah keunikan. Saya adalah sebuah keunikan. Pak Chandra adalah sebuah keunikan. Pak Dewa adalah sebuah keunikan. Nah, dari situ, keunikan-keunikan ini yang tidak akan bisa ditiru sama orang lain. Ya. Kalau kita ngomong BTS, apakah One Icon tidak bisa meniru mereka? Bisa. Mereka punya cara, berbagai macam cara dengan manajemen mereka bisa. Tetapi apa yang tidak bisa ditiru adalah 7 orang ini punya sifat masing-masing, punya diferensiasi masing-masing yang sulit sekali untuk ditiru sama yang ada di One Icon. Nah, apa sih diferensiasi mereka adalah di dalam diri mereka sendiri. Dari ke-7 orang ini, atau dari kita sendiri, atau Pak Joni sendiri, itu punya sebuah keunikan yang perlu ditampilkan keluar. Kalau kita ngomong bahasanya ini dari sebuah perusahaan, saya ambil contoh ya, kita ngomong perusahaan A, dia buka sebuah toko online, isinya juga barang A sampai Z ada. Perusahaan B, dia juga membuat perusahaan jual beli online, barang A sampai Z juga dia punya, sama. Apa perbedaan mereka? Tidak ada. Yang membedakan adalah apa? Bagaimana cara mereka menggait audiensnya, bagaimana cara mereka bisa masuk ke dalam hati audiensnya, bagaimana cara mereka bisa menyambungkan rasa empati mereka, mengerti kebutuhan audiens mereka. Sebagai contoh simple yang kita bisa berikan, contoh, ketika masa pandemi seperti ini, banyak perusahaan berlomba-lomba untuk menawarkan misalnya delivery order, COD, dan sebagainya macam. Semua perusahaan akan melakukan itu. Apa yang membedakan? Nggak ada. Nah, keunikan itu bisa didapat dari mana ya? Tergantung kepada pribadinya masing-masing orang yang menawarkan tadi. Seperti itu. Tergantung daripada perusahaan tadi dia punya penawaran istimewa seperti apa, yang unik, yang tidak bisa dicuri sama perusahaan lain.
Kalau kita ngomong secara branding, saya bikin sebuah logo, mau ditiru sama ratusan orang pasti bisa. Saya bikin sebuah sistem kerja, mau ditiru sama ratusan orang, ribuan orang juga pasti bisa. Tetapi yang tidak bisa ditiru itu adalah apa? Keunikan yang kita tulis, keunikan bahasa kita yang saya selalu sebutnya itu sebagai brand voice. Ya, brand voice kita itu selalu harus bisa berbeda daripada yang lain. Mungkin itu Pak Joni, ada yang... Oke. Mungkin saya jump in juga boleh, Boleh, Pak Joni ya. silakan. Oke, saya jadi yang dikatakan oleh Bro Roni itu sangat tepat bahwa intinya adalah bagaimana mengkomunikasikan differentiation itu harus bisa masuk di hati nih Pak Joni. Pak Joni boleh nyalain mic-nya nggak Pak? Saya pengen memberikan sebuah gambaran bedanya masuk di hati sama cuma di pikiran Pak. Yes. Siapa Chandra? Pak Joni ya Pak. Pak, Siapa? kalau mie instan Bapak sebut apa? Saya Indomie, Pak. Indomie, Oke, kalau pasta gigi apa Pak? Pepsodent. Saya close up ya, Pak. Oke, it's okay. Kalau air mineral Pak? Aqua pasti. Oke. Nah, yang dari tadi saya tanyakan ke Bapak, Bapak sebut itu kan semua brand ya Pak ya? Ya. Oke. Itu sudah kategori yang disebut top of the mind Pak. Top of the mind itu sudah luar biasa sulit. Anda perhatikan Aqua, Indomie, ya Pepsodent atau Close Up itu bukan bisnis yang baru 3 tahun, 4 tahun. Minimal 20 tahun, 30 tahun ada nggak Pak? Ada, Pak. Ada. Lebih, Pak. Mungkin. Jadi Anda lihat Pak, untuk mencapai kategori top of the mind aja sudah sangat sulit. Tapi perhatikan kata-katanya Pak. Itu masih top of the mind. Artinya dia masih main di mindset Pak. Iya. Nah, kalau Anda berhasil turunkan sampai ke heart, saya ambil contoh, Harley Davidson Pak. Itu adalah salah satu brand di dunia yang bahkan di Amerika tidak dikategorikan lagi sebagai brand, tapi dikategorikan sebagai cult, Pak. Cult itu apa? Sekte. Artinya fanatismenya para Harley Davidsoners itu saking luar biasanya nih Pak Joni. Misalnya, kalau Bapak punya teman yang punya motor Harley, itu kalau dia, nih kalau Bapak lagi iseng, dia datang ke Pak Joni. Pak Joni masih nyalakan mic-nya ya Pak ya? Ya, Pak. Oke. Itu kalau teman Anda nanya, John, lu denger nih suara motor gua keren nggak? Kalau Anda iseng nih Pak, Anda ngomong, ya biasa aja suara motor bukannya begitu semua. Lu yang bener aja, masa lu nggak ngerti suara motor sekeren ini? Gua kasih dengar sekali lagi. Lu bisa ngerti nggak kerennya? Kalau Anda iseng nih Pak, Anda bilang, setahu gua semua motor ya suaranya kayak begitu kok. Itu ada kemungkinan besar Pak, dia keluarin uang 200.000. Itu sampai dikasih ke Bapak. Nih lu ke THT deh, kayaknya yang ada masalah kuping lu deh. Masih kagak ngerti suara motor sekeren begini. Jadi maksud saya Pak, kalau orang sampai itu saya lihat tulisan melintas pada pasang tato. Yes, orang Harley Davidson Pak, itu bisa tato di tangan, bisa tato di leher. Bahkan belum bisa beli motor Harley Davidson pun punya geretannya aja bangga Pak. Atau setidaknya jaket. Itu karena udah masuk di hati Pak. Nah saya mau tanya Pak Joni, Anda pernah lihat ada teman Anda yang ngomong, bro, lu lihat tato gua bro, Aqua, ada? Belum, Pak. Belum Pak ya? Atau dia mungkin begini, bro, Indomie, ada di situ Pak? Belum, Pak. Oh ya kenapa? Karena itu masih top of the mind Pak. Masih Jadi di kepala ya Pak Chandra ya? Pak ya. Untuk mencapai top of the mind aja, sebuah brand aja umurnya nggak ada yang singkat. Tapi ketika Anda mampu menggeser mind into the heart, nah itu bisa sampai belainnya itu mirip kayak belain Persija sama Persib itu Pak. Nah, dalam satu kategori, Persija dan Persib juga adalah brand yang udah masuk di heart Pak. Yang ngebelainnya pakai bacok-bacokan juga ayo aja gitu loh. Nah, disitulah maksudnya Bro Roni dengan provokatif marketing. Kalau Anda bisa masuk ke hati, mau belain pakai golok juga ayo aja. Nah, jadi kalau Anda bayangkan Pak, berarti secara branding, Harley Davidson, Persija, dan Persib itu setara Pak. Dia udah mainnya bukan top of the mind. Dia udah bottom of the heart gitu loh. Nah, kira-kira itu ya Pak Joni ya. Semoga menjawab ya Pak ya. Thank you Pak Chandra. Oke. Terjawab. Silakan pertanyaan berikutnya teman-teman. Ya. Pak Dewa boleh minta tolong Pak. Ya, ada Ibu Nurfala di Pelabuhan Ratu nih. Oh, itu Bapak Nurfala, itu sahabat saya Pak. Oh, ya. Itu
cerita kopi cerita kopi ini ya Pak Nurfala. Oke, Pak Nurfala dan Pak Mailino nih, Pak Mailino benar ya. Ini Iya. tentang waktu nih, berapa lama waktu yang ideal membangun brand yang unik, Om Ron? Kemudian Pak Mailino, bagaimana caranya kita mempercepat membranding dagangan kita? Oke. Ini sekalian. Silakan Bro Roni, Oke, nanti kita saya akan jawab. jawab. Saya akan coba jawab, Pak Nur dan Pak Meliono, bagaimana kita membangun brand kita dalam waktu yang singkat. Membangun brand yang singkat itu sulit, karena membangun brand itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Nah, tetapi bagaimana cara ngehacknya kita untuk biar bisa lebih singkat adalah dengan cara kita terus-menerus menampilkan dan memberikan tadi yang saya sebut dengan brand voice kita. Maksudnya apa? Kita terus-menerus meneriakan bahwa ini loh saya seperti ini loh saya seperti ini. Dan itu kita ngambil contoh ya. Saya ambil contoh yang tadi, kenapa saya ngambil contoh BTS, karena mereka memang dengan waktu yang sangat singkat bisa masuk ke hati penggemarnya di Indonesia. Itu yang kenapa saya ambil contoh mereka. Nah, caranya yang paling mudah adalah apa? Dengan mengerti siapa customer kita, mengerti siapa audiens kita. Kalau di zaman lama, ya kita punya kebanyakan ya perusahaan maupun jasa atau perorangan, mereka selalu memikirkan itu 4M. Ya, 4M itu biasanya dengan 4P. Jadi sebelum mereka meluncing suatu barang atau apa, mereka selalu meriset itu 4P. 4P itu terdiri dari price, product, promotion, sama place. Jadi mereka menentukan, aku nanti mau jualnya di harga berapa. Aku mau membuat produk seperti apa. Aku mau membuat promosinya seperti apa. Dan aku akan menjualnya kemana. Nah, hal ini sudah bergeser di posisinya sekarang. Kalau di posisi sekarang, mereka tidak akan menggunakan 4 ini lagi. Mereka menggunakan lebih ke arah 4M. 4M itu apa? Yang pertama adalah market. Mereka harus tentukan dulu siapa market mereka. Yang kedua adalah pesan apa yang mau disampaikan. Yang ketiga, medianya apa yang akan mendukung market sama message kita bisa sampai. Dan yang keempat, semua harus bisa di-measure, harus bisa diukur. Tingkat keberhasilannya, tingkat kegagalannya, semua ini harus bisa diukur. Produknya itu udah hilang. Place-nya udah hilang. Promotion-nya udah hilang. Price-nya juga sudah hilang. Karena apa? Mereka sudah tidak mereka sudah tidak perlu memikirkan harganya seperti apa, produknya bagaimana, tidak perlu. Karena apa? Saya hari ini duduk di ruangan ini, saya bisa membeli sebuah produk dari Cina. Saya bisa membeli sebuah produk dari Amerika. Nah, di sini kita tidak perlu memikirkan 4 ini lagi, tetapi kita perlu melakukan riset apa? Siapa market kita? Apa pesan yang ingin kita sampaikan? Bagaimana kita menyampaikannya? Lewat apa? Medianya yang kita bisa pakai, dan apakah ini bisa diukur? Contoh simpel, ya, contoh simpel. Contoh simpel yang kita bisa ambil adalah dari 10 orang terkaya di dunia saat ini, pemegang kekayaan nomor 1, nomor 2, nomor 3, menurut teman-teman ya, tolong nanti mungkin Bro Chandra bisa bantu saya jawab, apakah mereka memproduksi sebuah barang atau sebuah produk untuk bisa mereka menjadi kaya? Mungkin Bro Chandra bisa bantu saya jawab. Saya ambil contoh, mungkin di sini ada Jeff Bezos. Apakah dia memproduksi? Saya rasa tidak. Dia bukan penulis, tapi dia punya perpustakaan terbesar di dunia. Ya, mungkin kalau kita ngambil yang dari Cina, kita ngambil Alibaba. Dia juga bukan seorang yang punya produksi berbagai macam barang, tapi penjualan dia terbesar di Cina. Tencent Group, ya, Elon Musk. Dia masih membuat produk, tapi dia juga masuk ke perusahaan digital yang luar biasa saat ini. Ya. Terus ada satu lagi dari India. Ya. Mereka masuk itu bukan memproduksi. Orang-orang yang produksi sudah mulai tergeser. Bill Gates memproduksi, dia sudah tergeser cukup jauh. Terus yang produksi lagi itu siapa ya? Lupa saya, yang Ortega ya apa? Lupa. Itu juga udah tergeser. Nah, di sini kita sudah mulai melihat bahwa 4P sudah mulai digeser sama 4M. 4M ini sudah mulai merajai dunia.
Nah, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Kita nggak tahu lagi seperti apa. Tetapi dengan 4M ini aja, kekayaan mereka yang dikumpulkan dulunya membutuhkan waktu puluhan tahun, tetapi di saat ini bisa didapat hanya dalam waktu singkat. Ya, Alibaba jadi kaya, memang dulunya dia punya sejarah untuk maksudnya untuk membentuk perusahaan itu cukup lama, tetapi peningkatan kekayaan dia dari sejak Alibaba dibentuk sampai sekarang itu dalam waktu yang sangat singkat, hanya karena 4M ini. Dia tidak perlu menciptakan sebuah produk, dia tidak perlu menciptakan price atau promotionnya seperti apa, tapi dengan 4M dia tahu marketnya siapa, dia bisa memberikan pesannya seperti apa, medianya apa, dan bisa diukur. Penjualan dia luar biasa. Dan ini sekarang lagi digencarkan juga oleh Facebook dan Instagram. Mereka mulai juga masuk ke arah sana untuk melakukan penjualan. Mereka mulai menciptakan itu. Nah, persaingan ini, kita perlu mempelajari dari sana tadi. Jadi jangan kita itu terlalu berfokus bahwa saya harus menciptakan sebuah produk, saya harus menentukan price harga saya bagaimana. Karena contoh simpel juga ya, kita kemarin di Surabaya saya juga sempat membahas sedikit. Mungkin teman-teman di sini belum pernah ya minum kopi seharga 1 juta ya. Pak Chandra mungkin pernah? Kalau saya harga nggak masalah Pak, yang penting Kan, saya kasih contoh ya, satu botol kopi itu dijual 1 juta rupiah dan itu larisnya minta ampun. Itu terjadi kemarin di Surabaya. Apakah kalau kita membicarakan masalah price itu ini berpengaruh kepada penjualan? Saya rasa tidak. Mereka sudah pakai sistem yang di 4M ini tadi, gitu loh. Seperti yang tadi Pak Chandra bilang, karena marketingnya udah berhasil, brandingnya udah masuk ke dalam hati, mereka nggak peduli masalah price. Mereka tidak peduli masalah promosimu seperti gimana, gitu loh. Karena simple juga ya, kita ngambil contoh ya, mobil Mercy itu jarang sekali ya kalau kita lihat ya, Mercy, Lamborghini, Ferrari, jarang sekali mereka melakukan promosi. Jam-jam mahal, itu mereka jarang sekali melakukan promosi. Tapi apakah penjualan mereka itu rendah? Tidak, mereka penjualan juga fine-fine saja. Karena apa? Branding mereka udah masuk ke dalam hati penggemar mereka tadi. Seperti itu. Mungkin saya jamin juga Yes. yang dikatakan Bro Roni itu menjawab Mas Nur tadi ya, pertanyaannya soal berapa lama sih sebenarnya branding itu perlu. Sebenarnya branding ini bukan soal time frame, tapi branding itu adalah soal sebenarnya orang menilai talk the walk-nya sama nggak dengan walk the talk-nya nih, gitu loh. Jadi branding itu bukan sekedar campaign itu talk the walk. Dan ketika saya ngomong branding itu berlaku everything, teman-teman. Personal branding pun sama. Bisnis branding pun sama. Sebenarnya branding itu ilmu di mana orang mengukur nih, apakah yang kamu katakan dengan yang kamu lakukan itu sama nggak? Yang kamu katakan itu kan talk the walk. Yang kamu lakukan itu walk the talk, gitu loh. Contoh nih, kalau seorang Gregorius Chandra pagi ngomong, wah kita hidup itu ya harus melakukan ajaran-ajaran yang baik, menjauhi segala maksiat, menjauhi segala perbuatan buruk. Sore-sore ketemunya di mana? Di spa. Oh Bapak baru nyampe, mau pulang gitu loh. Jadi antara talk the walk dengan walk the talk itu nggak nyambung gitu loh. Makanya contohnya nih teman-teman. Kenapa yang namanya Gregorius Chandra Anda cuma akan ketemu jadi pembicara di sesi bisnis, di sesi corporate, di sesi sales, marketing. Nggak akan Anda ketemu di pembicara rohani. Soalnya berat antara talk the walk sama walk the talk-nya itu berat gitu loh. Bukannya kita nggak mampu bicara Pak, bicaranya gampang. Ngejalanin yang kita omongin itu yang rasanya nggak kuat gitu loh. Jadi Anda nggak akan pernah ketemu saya di pembicara rohani, Pak. Kalau Anda ketemu udah tinggal aja. Belum tentu dia bisa menjalankan yang dia omongin gitu loh. Jadi sebenarnya brand itu orang mengukur, Mas Nur. Ini bukan soal time frame. Anda bisa menghabiskan 50 tahun dan tetap aja brand Anda nggak masuk di hati orang. Karena antara apa talk the walk-nya dengan walk the talk-nya itu nggak nyambung. Tetapi kalau talk the walk dengan walk the talk nyambung,
disitulah Anda secara konsisten menggeser positioning dari mindset into the heart. Itu ya. Oke. Semoga menjawab, Mas Nur. Ya, Simpelnya itu artinya adalah apa? Semua branding yang baik itu perlu bukti. Yes. Jadi Anda bisa menghabiskan 100 tahun tapi tetap branding Anda nggak dikenal. Tapi Anda bisa, tidak ada cara cepat untuk branding karena tidak ada yang instan dalam branding. Yang ada hanya konsisten. Nah, itu aja. Tinggal konsistennya berapa lama. Disitulah orang mengukur. Pak Dewa, mungkin pertanyaan berikutnya, Pak. Dan jangan lupa dikasih pembatas waktu ya, Pak. Jangan tiba-tiba kita udah midnight melewati udah ke Sabtu loh, Pak. Kita 8.15 ya paling lama ya. Oke. Pak Ardian, bagaimana cara membangun keyakinan kita bahwa brand yang sudah kita create itu dapat diterima orang lain? Ini Pak Ardian. Silakan Pak Roni. Oke, Pak Ardian, bagaimana cara meyakinkan orang bahwa branding yang kita bentuk itu sudah bisa diterima sama orang lain? Yaitu tadi yang saya bilang, sebelum melakukan branding, kita sudah punya marketing yang jalan. Kalau kita belum punya marketing yang jalan, kita melakukan marketing itu sendiri. Kita meriset pasar kita meriset target kita, audiens kita keinginannya seperti apa. Nah, dari sana baru kita bisa menentukan sebenarnya branding yang tepat itu apa. Karena kita memulai sebuah branding, itu dimulai dari paling akhir, tujuan. Tujuan kita apa dulu. Jadi, pada awalnya sebagai contoh ya Pak Chandra ya, saya bagikan pengalaman sedikit. Pada awalnya saya membuat IG ini, sebenarnya saya membuat IG baru di bulan 2 atau bulan 3 pas pandemik aja. Nah, di situ saya sebenarnya hanya mau membagikan pengalaman, bukan mau membahas tentang branding ataupun marketing. Jadi saya hanya membagikan pengalaman-pengalaman saya selama bekerja sebagai marketing, bagaimana menjadi pengusaha, bagaimana menjadi pebisnis, saya hanya mau membagikan itu. Tetapi di dalam perjalanan, saya melihat sebuah kelakuan yang berubah dari teman-teman muda, anak-anak muda Indonesia, di mana mereka berlomba-lomba untuk masuk menjadi content creator atau microblogger ya di sana. Dan mereka setiap hari masuk asal masuk aja gitu loh. Kita tidak bahas mengenai cara mereka mendesain, cara mereka menulis, tidak. Tetapi mereka masuk dengan pengetahuan mereka langsung menulis segala macam. Yang bisa kita contoh tadi ya, di copy paste dari tempat lain, masuk ke sana, di copy, ditulis, tinggal masuk aja. Nah, dari situ saya belajar, kalau mereka berjalannya seperti gini, mereka dalam waktu singkat akan tergerus oleh waktu. Dalam waktu singkat aja mereka pasti udah hilang. Tidak mungkin mereka akan bisa bertahan lama. Karena di mana-mana ya orang yang mau melakukan suatu usaha baru atau suatu kegiatan baru, selalu pasti ujung-ujungnya duit lah. Kalau nggak ada duitnya, pasti tidak akan berhasil. Nah, dari situ saya tergerak sedikit ya. Saya tergerak, bantulah mereka ini bagaimana mereka bisa di branding supaya mereka bisa lebih dikenal. Nah, dari situ makanya akhirnya saya mengubah nama saya yang dulunya saya tulis hanya sebagai create to share, artinya saya berkreasi untuk dibagikan, saya ganti menjadi Dr. Branding. Dengan tujuan apa? Saya bisa membantu teman-teman tadi yang hanya asal nulis, tidak tahu tujuannya apa, supaya mereka bisa menulis yang lebih baik dan menghasilkan sesuatu. Nah, tujuannya tadi ke arah sana. Dari situ kita tahu bahwa pasar kita ada, baru kita bisa membuat sebuah branding. Tanpa itu kita mau branding apa yang kita bikinkan gitu loh. Benar itu Pak Nur ya, Mas Nur, kemarin saya sempat diajak komunikasi, beliau mau mengganti nama dari Kopi Chef menjadi cerita kopi. Apa yang perlu dilakukan untuk melakukan perubahan ini? Ya saya memberikan beberapa saran sehingga dia bisa merubah. Dan hasilnya saya ngelihat fantastis banget ya, cukup luar biasa. Setelah perubahan pun pertumbuhannya dia luar biasa. Nah, akan semakin lebih jelas tujuan akhirnya akan kemana. Mungkin seperti itu. Ya. Oh, jadi di balik cerita Kopi Chef menjadi cerita kopi itu ada Dr. Branding toh. Oke. Ya. Sekarang ngerti. Pantesan jadi keren banget sekarang. Apalagi muncul lagi dengan foto-foto ala Afgannya itu loh ya. Yes, benar banget itu. Saya memang menyarankan beliau untuk menampilkan dirinya. Jadi kalau dia tidak menampilkan dirinya hanya pakai topeng, sorry itu akan
rusak image-nya dia. Yes, disitulah berarti antara talk the walk dengan walk the talk itu orang mau lihat. Yes. Kalau nampilin diri aja nggak berani, gimana bisa walk the talk gitu Yes. kan? Nah, kalau saya menambahkan sedikit dari yang dibahas oleh Bro Roni, bagaimana make sure supaya branding yang kita buat itu bisa diterima oleh orang. Simple, Anda harus nyebrang jadi customer. Kira-kira kalau Anda jadi customer, Anda sendiri tertarik nggak dengan brand itu? Apakah differentiation yang dikomunikasikan itu cukup nggak untuk membuat Anda loyal terhadap brand itu? Karena kenapa? Brand menggunakan kata loyal. Loyal itu cuma sesuatu yang muncul dari heart. Kalau mind, ya mind kita bicara tentang pilihan banyak. Promo berubah dikit, orang berubah. Harga berubah dikit, orang berubah. Tapi kalau brand voice-nya udah kuat, udah nyentuh hati, nah itu akan muncul kata loyal. Jadi karena Anda mengenal kata loyal, Anda mengenal apakah itu touch the heart atau hanya just in the mind. Gitu ya, Bro Roni ya. Benar, Oke. Bro. Moga-moga itu juga menjawab. Pak Dewa, mungkin yang next-nya Pak. Untuk Pak Ardian terjawab ya. Oke, sekarang Ibu Reni Nur nih. Nanti saya gabungkan dengan Pak Roliansyah. Ada pertanyaan dari Bu Reni, promo atau program marketing apakah termasuk dalam kategori unik? Itu dari Bu Reni. Kemudian saya gabung dengan Pak Roliansyah. Ada tips agar branding bisa cepat biar nggak perlu sampai 20 tahun. Ya itu tadi ya, kalau kita mau membuatkan sebuah promo, ya promo itu bisa menarik atau unik itu seperti gimana sih ya? Tergantung lagi kepada tujuan. Promo ini tujuannya apa? Kalau kita hanya mau menghabiskan stok barang, it's okay kita melakukan promo habis-habisan. Tetapi kalau kita mau buat sebuah promo untuk membuat kita lebih branding kita masuk ke dalam ke dalam hati customer kita harus membuat promonya itu berbeda daripada yang lain. Sebagai contoh seperti gini, saya lagi menangani sebuah branding bengkel di Jakarta ya. Followersnya dia cukup luar biasa ya. Saya lihat 300 ribuan. Ya, 300 ribuan, dia punya sekitar 18 cabang di Jakarta. Beberapa minggu lalu dia sempat kontak dengan saya, dia bertanya, "Bro, penjualan saya mandek." Ya, orang-orang yang datang ke bengkel begitu-begitu aja. IG saya responnya begitu-begitu aja. Begitu di iklan, like-nya bisa sampai puluhan ribu orang, tetapi efeknya nggak ada. Nah, saya evaluasi, saya bilang oke deh, saya coba bantu, saya evaluasi sedikit, ya. Saya evaluasi dan saya menemukan, saya bilang sama dia, "Pak, begitu saya baca IG Anda, saya seperti seorang pelajar. Saya seperti membaca sebuah buku katalog. Ya. Di situ Anda sibuk dengan jualan produk-produk Anda. Anda menawarkan semua produk-produk Anda di situ. Menawarkan semua servis-servis Anda di situ. Saya ambil sebuah contoh simpel, saya bilang. Ya. Walaupun Anda sudah melakukan promosi apapun, ya, tetapi di bengkel lain juga akan melakukan promosi yang sama. Di bengkel A, bengkel B, bengkel C, bengkel D, semua akan melakukan promosi yang sama. Nah, apakah Anda bisa bersaing lagi untuk menekan harga? Sorry, saya rasa Anda akan rugi. Dari situ, cobalah untuk bagaimana kita menarik hati customer kita. Mulailah melibatkan mereka untuk terlibat secara langsung, secara emosional. Bagaimana Anda mengubah tadi yang sebuah buku katalog. Artinya apa? Kalau kata-katanya Bro Chandra itu, kemarin yang saya sempat baca, menarik banget adalah, banyak orang itu suka membeli, tetapi maaf, mereka tidak suka untuk dijualin. Ya, mereka tidak suka banget untuk dijualin. Nah, saya ngomong ke teman tadi, ya, kalau Anda hanya mempromosikan semua jualan Anda, saya seperti membaca sebuah katalog di situ. Nah, bagaimana saya bisa membeli? Padahal saya sebagai contoh, saya mau datang ke sebuah bengkel, apakah perlu saya tahu kalau saya mau tune up, oh nanti yang diganti itu businya, apanya, saya tidak perlu tahu itu. Tetapi saya perlu tahu bahwa ketika saya habis tune up, mobil saya jadi bagus dan lebih bertenaga. Saya hanya perlu tahu itu. Nah, ini yang kita perlu tonjolkan, saya bilang. Nah, dari sini kita membuat sebuah promosi yang luar biasa. Promosinya seperti apa? Saya bilang sama dia, coba deh kamu ubah simple aja, saya bilang gitu. Kamu ngambil sepasang kekasih, ya, sepasang orang yang lagi pacaran, si cowok bilang, kita nanti kencan ya malam ya, saya jemput kamu jam
7, oke. Dia datang pakai mobil dia, jemput. Nah, di dalam perjalanan, tiba-tiba mobilnya ini mogok. Si ceweknya udah dandannya cantik, si cowoknya udah pakai jas, mobilnya mogok. Nah, solusinya apa? Anda yang menawarkan di situ. Kalau Anda udah mainnya pakai hati seperti gini, saya yakin orang akan lebih banyak melihat promosi ini daripada melihat promosi katalog jualan Anda. Yes. Ya, itu yang kita sebut dengan promosi yang lebih menarik. Ya, contoh lagi kemarin kita balik lagi ke Odadingnya, Mang Oleh ya, dia viral banget. Kalau kita pakai bahasanya Odading, ya, bahasanya Mang Oleh kepada barang kita belum tentu laku, sorry. Karena di situ ada bahasa dan tanda petik anjing. Mohon maaf, itu nggak laku kalau bagi produk kita. Tapi itu kenapa bisa begitu larisnya di bahasa ini bisa begitu larisnya mempengaruhi hati customer yang kelas, kalau mohon maaf ya, menengah ke bawah, karena mereka terbiasa setiap harinya mendengar bahasa itu. Cara makan mereka, guyonan mereka, cara bermain mereka, cara berbicara mereka, setiap hari seperti itu. Dan itu langsung mengena ke target pasar mereka. Nah, ini promosi yang luar biasa. Nah, itu yang kita bahas tentang mengenai sebuah promosi. Jadi intinya adalah bagaimana menyentuh hati ya, Bro Roni. Yes, ya? Betul. Jadi bagaimana kita menyentuh hati customer kita. Kalau kita hanya isinya cuma jualan, ya saya juga sering ngelihat ya, kalau mobil, kalau zaman sekarang mungkin iklannya udah keren-keren ya. Kalau udah lebih ke arah itu ya. Jadi contoh ada iklan mobil, dia menampilkan mobilnya kekuatannya apa, isinya apa, fitur-fiturnya, kecanggihannya, dan sebagainya macamnya. Tapi saya belum pernah melihat lagi seperti iklan zaman dulu ya. Tiba-tiba mobilnya mogok, iklan aki ya misalnya, mobilnya mogok, lagi pacaran, atau dia lagi iklan misalnya kartu seluler ya, lagi telepon kencan dengan pacarnya, tiba-tiba habis pulsanya atau jaringannya hilang. Itu lebih mengena, dan itu sebenarnya paling cepat untuk masuk ke dalam hati customer-nya. Mungkin itu kalau yang menyentuh hati, salah satu yang paling hebat di dunia Thailand itu kalau bikin yang menyentuh. Yes, hati. Betul. Iklan-iklan film Thailand, produk-produk Thailand itu luar biasa banget. Ya. Karena kalau ngejemput kencan terus mogok itu bahayanya. Kalau yang dijemput tuh kayak lawyer yang teman kita, Sis Juni, itu bahaya, besok bisa dituntut. Iya, benar banget. Apalagi kalau dia jadi terdampar di tengah, in the middle of nowhere gitu loh. Yes. Ya? Jadi dan kalau yang Anda lagi jemput lawyer, nah itu bahaya juga tuh. Sis Juni mungkin boleh menanggapi itu, gimana tuh kalau habis dijemput ini. Tapi saya mungkin menambahkan dikit, boleh ya Bro Roni ya? Sebentar ya Bro ya, saya tambah sedikit lagi. Dan sekarang posisi lagi menarik hati seperti gini, presiden kita pun juga bermain seperti itu loh. Luar biasa banget dia menampilkan hat-to-hatnya. Hampir setiap hari dia melakukan campaign seperti itu. Mungkin itu Pro Chandra. Itulah kekuatan bagaimana menyentuh hati ya. Tapi tadi saya sambil melengkapi jawaban bahwa bagaimana sih cara supaya brand tuh lebih cepat, jangan sampai 20 tahun. Sebenarnya intinya begini teman-teman. Brand itu harus fokus di kekuatan yang menjadi in control dia gitu loh. Ya. Jadi kalau Anda bisa mengkomunikasikan sebuah differentiation yang di dalam in control Anda dan itu kena di hati, bukan soal time frame, tapi soal efek yang ditimbulkan. Ini ada satu cerita ini nggak pernah dikonfirm benar atau enggak, tapi emang ini cerita legendary. Jadi dulu itu ceritanya Abraham Lincoln itu ketika dia interview satu orang, habis interview dia bilang, saya nggak terima orang itu. Nah asistennya nanya, kenapa nggak diterima Pak? Kelihatannya dia punya kualifikasi bagus kok gitu loh. Saya nggak suka mukanya. Loh, asistennya kaget. Anda bayangkan loh, Abraham Lincoln loh, Presiden Amerika yang terkenal membebaskan Amerika dari perbudakan, yang selalu menganggap bahwa manusia itu setara, bahwa tidak ada yang namanya majikan atau budak. Tapi kok dia bisa nggak nerima orang kerja cuma karena nggak suka wajahnya? Nah, jawaban Lincoln itu mendalam sekali. Dia mengatakan begini, setiap orang yang sudah berusia 20 tahun ke atas, dia bertanggung jawab atas wajahnya. Artinya apa? Ganteng atau enggak, itu anugerah, itu out of control. Tapi wajahnya menarik, menyenangkan atau enggak, itu in control gitu loh. So, maksudnya adalah
apakah Anda terlihat menyenangkan atau enggak itu dalam kontrol. Brand itu seperti itu. Jadi kalau soal ganteng atau enggak itu namanya takdir Tuhan. Tetapi kalau menarik atau menyenangkan atau enggak itu in control. Nah, brand itu adalah bagaimana mengemasnya menjadi menarik. Mukanya jangan judes, lebih sering senyum gitu loh. Ya, orang bilang kalau ganteng tapi judes, orang bilang ya wajar. Namanya juga ganteng, kan gitu loh. Tapi kalau udah jelek ya judes lagi, orang bilangnya ke laut aja lah gitu loh. Jadi perhatikan teman-teman bahwa ganteng atau enggak itu takdir, menyenangkan atau enggak itu pilihan gitu loh. Nah, brand itu soal pilihan, mau membuat jadi menyenangkan atau enggak. Itu kira-kira jawabannya melengkapi. Mungkin masih ada Pak Dewa? Ya, ada satu nih yang pertanyaan dari Pak Muhammad Haris. Ini Ya. jika kita ingin menghubungi atau menelpon customer di masa pandemi ini sebaiknya jam-jam berapa? Oh, wah ini kategorinya ini masuk di ilmu sales ini. Ini masuk dalam kategori approaching skill nih. Jadi bukan branding nih, tapi bagaimana meng-approach orang dalam sales. Tapi nggak apa-apa, silakan Bro Roni. Mungkin bisa dibantu. Oke, kalau zaman sekarang ya, saya rasa mungkin kalau kita mau menghubungi orang, itu sebenarnya sangat mudah sekali. Ya, tidak perlu juga pakai telepon, cukup dengan sosial media aja. Ya, cukup dengan sosial media, di situ kita udah tahu bahwa mereka online apa tidak ya. Simple banget. Kelihatan lagi ya Bro ya, online atau enggak ya? Kenapa? Kelihatan lagi langsung ada tandanya kayak online. Benar banget. Jadi dari situ sebenarnya kita tahu klien kita itu online apa tidak. Nah, saya biasa menerapkan itu juga. Jadi ketika kita mau mendekati customer kita, bagaimana approach dia, ya saya selalu memakai jam-jam tadi itu. Jadi contoh ya, misalnya kita ngomong jam 12 siang, jam pas makan siang itu. Dia pasti online deh, ya mungkin tidak. Kalau Anda telepon belum tentu diangkat, tetapi pasti media sosial dia online. Nah, di situ kita bisa masuk dengan berbagai macam cara promosi tadi untuk mendekati dia. Jam 12 siang, jam 3 sore, jam 5 sore, jam 7 malam, jam 6, jam 9 malam. Itu biasa, itu pasti bisa online. Jadi, kalau zaman dulu mungkin kita sorry ya, ada getarnya apa itu ya? Ada suara apa ya? Iya. Nggak tahu ini. Oke, saya lanjutkan sebentar ya. Oke ya. Kalau zaman dulu mungkin kita mau menelpon seseorang, kita biasanya nunggu. Wah, tunggu dia pulang kantor, tunggu dia pulang kerja, jam 5 sore, jam 7 malam, kita nggak tahu dia lagi aktivitas apa. Tetapi kalau zaman sekarang itu sangat mudah sekali. Anda tinggal buka handphone Anda, lihat media sosial dia, udah kelihatan bahwa dia lagi online apa tidak. Karena apa? Ketika dia online di media sosial, saya rasa pasti dia punya waktu luang. Karena dia ketika memakai media sosial, dia sebenarnya sedang menggunakan waktu luang dia untuk mempelajari apa yang bisa dia dapat atau melihat apa yang dia sukai. Mungkin itu yang kita bisa jawab. Ya, jadi kalau Anda mau buktikan gampang, Anda tinggal add account Dr. Branding. Nanti Anda coba deh, Anda sapa lewat IG. Sebentar juga dijawab gitu. Siap, Bro. Jadi saya aja nggak pernah harus telepon sama Bro Roni, tapi saya cukup DM aja. Itu dalam waktu hitungan Anda 1 menit pasti, ya Bro, siap 86. Itu pasti mantan militer sih kayaknya sih gitu. Jadi itu Pak. Jadi tolong diperhatikan, ini sedikit melenceng dari branding, tapi masih dalam turunan ilmunya itu sales. Approaching itu jangan digabungkan lagi dengan harus melepon orang gitu. Itu udah lewat. Dan lama. Ya, yang disebut approaching itu sekarang, dan kebetulan orang Indonesia itu emang kecanduan chat gitu loh. Jadi makanya BlackBerry itu paling sukses di Indonesia gitu loh. Karena orang semua chat, dan chat itu aja bisa sambil, kejadian nabrak kaca itu paling sering di Indonesia Bapak dan Ibu. Yaitu sambil chat, sambil asik jedeng gitu loh. Kelar. Makanya di Indonesia kalau bersihin kaca jangan terlalu bersih karena bahaya, banyak orang chat gitu loh. Nah, itu. Jadi itu semoga bisa menjawab sedikit, walaupun itu agak melenceng tapi tetap kita jawab. Masih ada lanjutannya Pak Dewa? Sudah tidak ada, mungkin kita bisa tutup acara kita Pak Chandra dan Pak Roni mungkin. Emang bisa. Ini udah jam berapa ya? Udah iya, udah jam 8.15 hampir ya. Oh siap Pak. Ini kalau dokter branding yang ngomong kita nggak berasa waktunya Pak. Saya pikir baru mulai 15 menit ini.
Udah closing. Siap Pak Chandra. Ya, silakan Pak Roni dulu mungkin closing statement untuk tema kita hari ini, Pak Roni. Oke, saya ucapkan terima kasih karena hari ini saya sudah diundang oleh Pak Chandra, Pak Dewa untuk berbicara banyak di Indonesia Belajar. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa bermanfaat, ya, bisa berguna bagi kita. Karena mungkin ya, kalau dari segi ilmu, saya tidak bisa juga melebihi teman-teman yang ada di sini, tetapi apa yang saya bisa bagikan adalah merupakan pengalaman saya, semoga bermanfaat. Biar kita bisa maju bersama ke depannya, membangun Indonesia ini jadi lebih baik. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Roni. Luar biasa, pasti bermanfaat untuk kita semua. Pak Chandra mungkin? Kalau saya penutupnya simple aja, di era marketing seperti ini, yuk let's keep connect, karena marketing adalah bicara tentang bagaimana memanfaatkan yang namanya community engagement. Anda yang mau connect dengan Pak Roni, silakan add account IG-nya. Boleh tolong diketik nggak Pak Roni account IG-nya, jadi biar semua tahu, ya. Silakan di-add habis ini, jadi Anda bisa terus mendapat update tentang ilmu-ilmu branding. Sahabat saya Pak Roni ini terus-menerus mengupdate dan berbagi ilmu lewat sharing konten, itu ada di halaman IG-nya, ya. Jadi silakan Anda add. Dengan saya juga kalau Anda pengen keep connect, silakan boleh tolong diketikkan nggak sama Jessica kali ya, atau ini alamat account-nya adalah @gregorius_chandra. Jadi kita bisa keep connect, nanti siapa yang bisa bantu saya ketik minta tolong. Itu aja sih Pak Dewa, jadi buat saya pembelajaran itu nggak cuma malam ini, tapi kita bisa keep connect. Oke, thank you Pak Dewa udah diketikin ya. Jadi untuk keep connect, ayo kita menggunakan sosial media seperti kata Bro Roni tadi. Approach orang aja sekarang menggunakan sosial media. Karena bisa dilihat langsung statusnya, lagi aktif atau enggak. Gitu ya Bro ya? Benar, benar banget. Ya. Tapi berarti itu berlaku juga ketika istri mau ngecek, berarti dia cek sosial media loh Bro. Hati-hati. Yes, Cuma ngasih tahu aja gitu. benar banget. Ya, sip. Pak Dewa saya rasa cukup dari saya. Oke, terima kasih Pak Chandra, luar biasa. Pak Roni, luar biasa juga. Pasti bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk Sobat Pembelajar yang sudah join pada malam hari ini. Pak Muhammad Haris saja sudah respon sangat bermanfaat. Oke, mungkin Sobat Pembelajar bisa buka kamera, buka mic, say thank you buat Pak Roni dan Pak Chandra. Silakan sekalian nanti foto bersama ya. Oke. Saya tutup dulu seminar pada malam hari ini. Kita ketemu lagi Jumat malam minggu depan dengan Pak Chandra dan tamu yang lainnya yang pasti juga luar biasa. Salam sukses, luar biasa. Stay healthy. Terima kasih.